Sebagian besar ya para rasul dan para nabi mereka lahir dari bangsa Bani Israel. Karena memang dalam sejarah Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup panjang. Tetapi mereka banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Bani Israel ini mereka banyak membunuh para nabi dan para rasul. Tetapi pada kenyataannya memang Bani Israel telah melahirkan nabi-nabi dan rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang lahir dari bangsa Bani Israel. Beliau merupakan cicit dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun merupakan adik dari Nabi Musa alaihi salam. Menurut berbagai keterangan dari ahli sejarah bahwa Nabi Ilyas termasuk nabi yang disinyalir konon sampai hari ini masih hidup beliau. Jadi menurut para ahli sejarah itu ada 4 nabi. Ada 4 nabi, 4 rasul yang disinyalir masih hidup hingga sampai sekarang ini. Pertama, itu Nabi Idris alaihi salam. Yang kedua, Nabi Hidir alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, Nabi Ilyas alaihi salam. 4 orang nabi dan rasul ini yang diduga hari ini mereka masih hidup, hanya mungkin tempatnya bukan di dunia. Ada yang di surga, tetapi juga ada yang di dunia seperti Nabi Hidir alaihi salam. Tetapi semua itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak akan mampu untuk membuka tabir rahasia itu. Yang jelas mereka masih hidup atau tidak, kehidupan mereka telah memberikan contoh teladan bagi kita semuanya yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, Nabi Ilyas alaihi salam termasuk nabi yang diduga dan disinyalir sampai saat ini beliau masih hidup. Nah, beliau itu termasuk nabi dari bangsa Bani Israel yang oleh Allah beliau diutus di satu daerah yang namanya Baalbek. Baalbek ini masih negara Syam ya, masih kota Syam. Jadi dulu itu orang-orang Bani Israel itu sudah membagi-bagi beberapa wilayah dari kota Syam ini. Dan setiap wilayah ini biasanya ada raja-rajanya. Ya mungkin seperti negara kita lah, bangsa Indonesia ya. Dulu bangsa kita kan sebelum menjadi Republik Indonesia ini terbagi dari beberapa kerajaan-kerajaan ya. Ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya. Yang kemudian dilebur menjadi satu yakni bangsa Indonesia. Nah, orang-orang Bani Israel juga sama. Mereka membagi beberapa wilayah kota Syam ini dan setiap wilayah itu ada raja-rajanya. Tapi hampir semua raja-raja di kota Syam waktu itu hampir semuanya musyrikin. Mereka para penyembah berhala. Nah, hanya atas satu raja yang di daerah Baalbek ini yakni Raja Ajab. Raja Ajab ini raja yang hidup semasa dengan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, karena Raja Ajab ini merupakan orang yang dekat dengan Nabi Ilyas, maka satu-satunya raja kota Syam ketika itu raja di Baalbek, yakni Raja Ajab. Dia adalah seorang muslim, raja yang baik, raja yang beriman kepada Allah, raja yang mau mengikuti kerasulan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Tetapi sayang, sang Raja Ajab ini mempunyai istri, tapi istrinya seorang yang musyrikin ya. Yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak mengakui kenabian dari Nabi Ilyas. Jadi namanya Azbil ya. Jadi Raja Ajab ini punya permaisuri namanya Azbil. Azbil ini merupakan perempuan yang sudah berusia tua sebetulnya. Tidak seumuran dengan Raja Ajab. Bahkan Azbil ini seorang perempuan yang sudah berpengalaman menikah sebanyak 7 raja-raja. 7 kali menikah dengan seorang raja-raja. Azbil ini. Tetapi sayang, Azbil adalah seorang istri yang tidak taat kepada suaminya untuk menyembah Allah. Raja Ajab dia beriman kepada Allah. Sementara Ratu Azbil ini dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui kerasulan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Bahkan suatu hari Azbil ini pernah menegur suaminya, Raja Ajab ini. Wahai suamiku, kau tahu kan di daerah Syam ini hampir raja-raja yang ada di kota Syam ini mereka semuanya menyembah berhala. Hanya kau sajalah yang gak menyembah berhala. Kenapa? Kau ini nyeleneh. Semua raja dan rakyat di kota Syam ini menyembah berhala. Kata Ajab, saya nggak mau dan saya nggak suka dengan menyembah berhala. Tuhanku bukan berhala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah beriman kepada Allah dan telah beriman atas kerasulan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Aku yakin dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang menunjuki kita kebenaran. Malah sebaliknya, aku ingin mengajak kamu, wahai Azbil, ayolah kau beriman kepada Allah. Jangan menyembah berhala. Ini bukan Tuhan kita, ini patung biasa yang harus kita tinggalkan. Apa kata Azbil? Oh, tidak bisa suamiku. Berhala ini sudah menjadi tradisi nenek moyang kita. Kita jangan sampai meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari orang tua orang kita dulu. Nanti akan timbul suatu bencana. Jangan sampai kita meninggalkan adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang kita. Mereka menyembah berhala, ya kita juga harus menyembah berhala. Jangan, Azbil istriku, ini kan sudah sesat, yuk kita nyembah kepada Allah. Gak bisa pokoknya suamiku, aku tetap akan menjadi penyembah berhala. Ya suaminya kalau setelah debat seperti ini gak banyak bicara dia. Nah Azbil ini dia punya patung besar ya, yang dibawa oleh sejumlah 400 orang. Setiap hari ini patung-patung ini dibawa keluar di halaman. Kemudian Azbil ini meminta warga, seluruh rakyat kota Baalbek ini untuk menyembah patung milik Azbil ini. Sehingga Nabi Ilyas kemudian tersentuh dan beliau kemudian oleh Allah diperintahkan untuk berdakwah kepada masyarakat Baalbek. Suatu hari ketika orang-orang sedang menyembah berhala, Nabi Ilyas kemudian tampil di depan untuk memberikan pengarahan ya, memberikan peringatan. Dalam As-Saffat ya, ayat 124 kita temukan keterangannya. Idz qala liqaumihi, ingatlah ketika Ilyas ini, Nabi Ilyas memberikan dakwahnya. Wahai kaumku, ala tattaqun, kenapa anda semua nggak beriman, nggak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian kufur, nggak mau beriman kepada Allah? Atad'una ba'lan, malah kalian menyembah Baal. Makanya ada Baalbek ini dari kata Baal, Ba'lan ya. Nama sebuah berhala ya. Ba'lan atau Baal, kemudian nama berhala ini disematkan menjadi nama sebuah daerah Baalbek. Ini sejarah adanya kota Baalbek ini. Atad'una Ba'lan, kenapa kalian menyembah Baal, menyembah Ba'lan? Ini merupakan patung yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wa tadaruna ahsanal khaliqin, kalian justru meninggalkan Allah sebaik-baik pencipta, sebaik-baik khalik.
Allah lah yang wajib kalian sembah, bukan Ba'lan ini, bukan Ba'al ini. Ini patung-patung yang lemah, tidak akan bisa mampu memberikan apa yang kalian minta. Gak sanggup mendengar, gak sanggup melihat, jangankan melihat mendengar, berdiri pun dia gak mampu. Inikah yang setiap hari kalian sembah? Tinggalkan semua itu, sembahlah Allah. Allahu Rabbukum Rabba abaikumul awalin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang tua kalian terlebih dahulu. Ini dakwah Nabi Ilyas alaihissalam ya. Tapi yang mereka tetap aja nggak mudah untuk langsung beriman ya. Fakadzabuhu. Orang-orang Ba'al-Bek ini mereka tidak percaya, mendustakan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka menentang. Fa'innahum lamuhdarun. Mereka juga akan diseret ke neraka itu. Mereka menentang, hai Ilyas, seluruh masyarakat Syam ini, semua raja-raja bahkan, semua menyembah kepada berhala Baal ini. Kenapa Anda menyatakan bahwa Baal ini bukan Tuhan? Bukankah Anda semua, orang-orang tua kita, ini menyembahnya dari dulu? Sekarang kau mengatakan ada Tuhan yakni Allah yang telah menciptakan kami. Kata siapa? Ini yang memberikan kita rezeki. Baal. Jangan pernah ditinggalkan ini. Dan Nabi Ilyas, wahai kaumku sadarlah. Sadarlah kalian semua bahwa Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Baal ini. Dia batu biasa, dia patung biasa, dia makhluk mati. Yang memberikan kalian hujan, memberikan rizki untuk kalian, bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, sudahlah Ilyas, kita nggak mau berdebat, kita mau ibadah kok, silakan kau tinggalkan kami. Nah ini. Di semua fakadzabuhu, mendustakan, nggak percaya akan dakwah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali mereka orang-orang ibad, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa al-mukhlasin di sini, ibadallah mukhlasin termasuk di antaranya adalah Raja Ajab. Yang dia beriman kepada Allah dan mempercayai dakwah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas kecewa ya. Karena beliau berdakwah sepanjang hari, bahkan malam, tidak kenal waktu. Setiap ada perkumpulan orang sedang menyembah berhala, Nabi Ilyas mencoba untuk menahan mereka ya, agar mereka tidak jadi menyembah berhala, didakwahi terus. Terus didakwahi untuk segera ingat kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi sulit. Dakwah Nabi Ilyas selalu ditentang oleh banyak orang kaum Ba'al-Bek ini, dari kaum Bani Israel ini. Ditentang. Ya namanya orang itu ya muncullah yang namanya titik kesabarannya ya. Nabi Ilyas sudah bertahun-tahun, ratusan tahun beliau berdakwah, tapi tidak banyak yang mengikuti beliau. Akhirnya ya Allah, hukum mereka ya Allah, kaumku, kaum Ba'al-Bek ini. Mereka sudah saya dakwai setiap hari, setiap malam. Aku nggak kenal lelah mendakwai mereka, tapi mereka tetap ngeyel, tidak mau beriman kepada Engkau ya Allah. Hukum mereka ya Allah. Kata Allah, kau mau apa Ilyas? Ya Allah, tahan hujan dari mereka. Jangan kau berikan hujan kepada mereka, biar mereka menyangka bahwa Tuhan-Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka. Tahan ya Allah hujanmu. Doa Nabi Ilyas dikabul oleh Allah. Allah menahan hujan selama 3 tahun. Menurut riwayat lain 7 tahun ya. Tapi yang masyhur, yang jumhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa hujan ditahan oleh Allah ketika itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun kemarau yang begitu panjang. Kemarau panjang, kekeringan, tiap hari matahari bersinar begitu terik dan panas. Kondisi daerah itu panas luar biasa itu. Sawah terbengkalai, kebun-kebun pun mati, hangus karena kekurangan air. Binatang ternak pun banyak yang mati.
Bahkan di antara mereka juga banyak yang bergelimpangan mati karena mereka kehausan. Mau makan, sementara sumber makanan sudah Allah keringkan. Gandumnya, padinya, buah-buahan mereka semuanya mati. Karena dihantam oleh bencana kekeringan yang cukup panjang. Akhirnya kata Nabi Ilyas, hai kaumku, kalian sudah dihukum oleh Allah. Karena sebab kalian tidak mau ikut dakwahku. Allah menghukum kalian. Sampai kapan kalian begitu? Kalau terus kalian gak beriman kepada Allah, maka hujan gak akan turun. Kata mereka, oh tenang Ilyas. Kami akan setiap hari datang kepada Tuhan Baal ini. Insya Allah, bukan insya Allah, ini bahasa kita ya. Pasti mereka akan memberikan rezekinya kepada kita. Tuhan-Tuhan ini, mereka itu Tuhan kita, pasti akan memberikan hujannya kepada kita. Tidak, kata Ilyas. Hujan sudah ditahan oleh Tuhanku Allah. Nggak akan turun kecuali kalau kalian bertobat kepada Allah. Oh, Nabi Ilyas berdakwah seperti ini. Akhirnya orang pada jengkel. Sudah Ilyas, kalau kamu nggak mau membantu kami, kamu nggak usah banyak ngomong. Iya nih, orang bikin ribet aja nih. Nabi Ilyas dibenci banyak orang akhirnya. Bahkan sebagian ada di antara mereka yang berniat ingin mengusir Nabi Ilyas, bahkan ingin menghabisi nyawa Nabi Ilyas. Ilyas, kalau kau masih mengajak kami untuk meninggalkan Baal ini, sebaiknya kau pergi saja. Kalau kau nggak mau nurut ucapan kami akan kami usir dari kampung ini. Ini risiko dakwah ya. Pengusiran, pengancaman, bahkan pembunuhan itu sudah merupakan risiko dakwah dari seorang nabi dan rasul. Ya, sebagai seorang manusia biasa, Nabi Ilyas ada sedikit takutnya ya. Ketika ada kabar bahwa Nabi Ilyas sedang diburu para preman-preman bayaran ya. Raja-raja kafir yang mereka nggak suka dengan dakwah Nabi Ilyas, mereka nyewa para preman, habisi Ilyas. Nabi Ilyas mendengar berita itu, beliau langsung ya bawa bungkusan, ya buntelan, beliau pergi dari kampung Baal ini, menyelusuri ya, dari kampung ke kampung, dari jalan ke jalan, sampai beliau ke sungai-sungai ditelusuri ya, sembunyi jangan sampai ketahuan oleh orang-orang Baalbek yang mereka berniat ingin membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Menelusuri ya, sungai, akhirnya beliau menemukan ada sebuah rumah kecil ya, rumah gubuk. Pikir beliau ini ada rumah gubuk, semoganya orang yang di dalamnya bisa memberikan aku tempat istirahat. Datang Nabi Ilyas di rumah yang tua itu, ketuk pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dibuka, di dalam rumah itu ada seorang perempuan tua dengan seorang anak kecil. Wahai penghuni rumah ini, saya Ilyas, boleh nggak saya numpang sebentar di gubuk ini? Oh silakan Tuan, silakan masuk. Nah kemudian ada dialog di antara mereka. Ibu ini putra ibu. Iya, ini putra saya. Namanya siapa? Ini namanya Ilyasa. Oh namanya Ilyasa? Iya. Dia sedang menderita sakit tuanku. Sakit apa dia? Ya sakit kulit, sakit kusta, dan penyakit yang lainnya. Kemudian, wahai ibu, mau nggak anak ibu saya sembuhkan? Tapi dengan syarat, ibu harus beriman kepadaku. Anak ibu harus menjadi muridku. Oh siap Tuhan, siap. Yang penting anak saya sembuh. Akhirnya dengan doa dipanjatkan Nabi Ilyas, mohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak ini. Dan alhamdulillah anak ini sembuh total dari penyakitnya. Bernama Ilyasa ya. Yang kemudian anak ini menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Ilyasa. Ketika sembuh ini Ilyasa kecil, beliau kemudian diajari berbagai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan ya, oleh Nabi Ilyas. Maka ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa. Apa hubungannya? Ya nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan keluarga.
Hanya Nabi Ilyas adalah sang guru, Ilyasa adalah seorang murid. Nah, ketika sudah diajarkan berbagai ilmu, semakin mantap ini iman dari seorang anak Ilyasa ini. Ketika tumbuh dewasa, ya, menurut keterangan 7 tahun lamanya, Nabi Ilyas berada dalam persembunyian itu, ya. Termasuknya ya di rumah si ibu ini dan di tempat-tempat yang lain. Ketika tumbuh dewasa ini Ilyasa, kata Nabi Ilyas, wahai Ilyasa, iya guru, aku beri tugas kamu ya. Apa guru? Kau pergi ke Baalbek, sampaikan kepada raja di Syam sana, kota Syam sana, bahwa yang menyebabkan kekeringan hebat ini, kekeringan yang luar biasa banyak menenggelamkan nyawa-nyawa, banyak orang bergelimpangan mati karena mereka sudah ingkar kepada Allah. Sampaikan kepada mereka. Baik guru. Ilyasa pergi dari rumah, ya. Kemudian sampailah di daerah Baalbek, ya, ketemu dengan raja-raja, orang-orang banyak di sana. Sampaikan ke satu di antara raja, Tuan Raja, saya Ilyasa. Kamu dari mana? Saya dari satu kampung sebelah. Saya adalah murid dari Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Oh begitu. Kau murid Ilyas? Iya. Di mana dia? Ya pokoknya adalah di tempat ya. Ilyas guruku menyampaikan pesan kepada Anda bahwa penyebab dari kemarau panjang ini adalah Allah telah murka kepada kalian semua dan Allah menahan hujan dari kalian. Kalau kalian nggak mau bertobat kepada Allah, maka kekeringan akan melanda lebih lama lagi. Nah akhirnya tidak, ini bukan amarah dari Tuhan kamu. Ya. Ini karena mungkin kami kurang menyembah kepada Tuhan Baal ini. Wahai Tuanku, sembahlah Allah. Ya. Sesungguhnya Ilyas itu seorang rasul. Dia guru kami. Dia adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran kepada kalian. Wah, pokoknya sekarang panggil, mana Ilyas? Dipanggil Nabi Ilyas alaihi salam, ya. Di satu tempat yang di situ banyak perkumpulan orang yang sedang menyembah patung Baal. Ya. Wahai Ilyas, kau mengatakan katanya penyebab dari kekeringan ini karena kami enggak mau menyembah Tuhan kamu. Nih saya buktikan. Tuhan Baal yang kami sembah ini akan memberikan hujan. Oh silakan, kata Nabi Ilyas. Silakan. Mereka menyembah patung Baal ini dalam waktu yang lama. Memberikan sesembahan ya. Membawa sesajen, ada kepala kerbau, ada buah-buahan dipersembahkan kepada tuan-tuan Baal ini. Ditunggu 1 hari, 2 hari, tidak kunjung juga ada hujan turun ya. Kata Nabi Ilyas, mana? Katanya Tuhanmu Baal bisa menurunkan hujan. Ya nanti juga akan turun. Nih lihat nih kata Ilyas. Tuhanku Allah maha pengasih, maha penyayang, akan memberikan apapun yang saya minta. Coba saya ingin lihat. Coba kau bisa nggak berdoa kepada Tuhanmu Ilyas dan turun hujan. Ya udah gini aja. Kalau aku buktikan bahwa Tuhanku maha penyayang, sekali aku doa Allah akan menurunkan hujan. Kalau kau lihat kenyataan itu, maukah kamu beriman kepada Allah? Kalau kamu tetap dengan kekafiranmu, saya nggak mau. Tapi kalau kalian setelah melihat aku berdoa, hujan turun, kamu beriman kepada Allah, saya akan lakukan itu. Ya sudah. Kata mereka ya, kami akan beriman kepada Tuhanmu. Mintalah hujan kalau kau memang seorang rasul, seorang nabi. Baik. Nabi Ilyas ambil air wudhu, beliau kemudian sholat. Setelah sholat beliau berdoa, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan ya Allah. Tidak lama kemudian, hitungan detik Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, tiba-tiba mendung langsung datang ya. Awan hitam langsung datang mengelilingi angkasa. Nah kemudian setelah gelap, gerimis pun datang. Dari gerimis sampai hujan besar. Kata Nabi Ilyas,
Lihat, Tuhanku maha pengasih, maha penyayang. Tuhanmu Baal nggak mampu memberikan apapun yang kalian minta. Lihat, sekali doa, Allah Tuhanku memberikan rezeki berupa hujan ini. Ya mereka semua tuh, akhirnya ya sebagian ada yang beriman kepada Allah, ya sebagian ada yang tetap kafir. Ya awal mereka beriman. Beriman dengan kerasulan Nabi Ilyas. Menyembah kepada Allah, mau mendengarkan ucapan Nabi Ilyas, bertakwalah ya, bertakwa kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah, ya lambat laun iman mereka goyah lagi, murtad lagi, meninggalkan Allah lagi, nyembah patung Baal lagi. Nabi Ilyas sampai ngelus dada, kamu ini sudah beriman kepada Allah, sekarang murtad lagi. Ilyas, ya Tuhanku inilah Baal. Kami nggak akan mungkin meninggalkan Tuhan Baal ini. Kamu sudah beriman kepada Allah, sudah diberikan hidayah, sudah menyembah Allah. Kenapa kembali murtad? Kenapa kembali menghampiri ini benda-benda yang nggak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu semuanya? Ya, Nabi Ilyas, tidak, pokoknya kami tetap akan menyembah Baal. Ini adalah Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ilyas merasa mungkin capek ya. Kemudian beliau, ya Allah, rasanya tugasku sudah sampai pada titik akhir ya Allah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka agar beriman kepada Engkau ya Allah. Tapi sedikit saja di antara mereka yang beriman kepada Engkau. Sebaiknya aku istirahat ya Allah, dan jadikan ini muridku Ilyasa sebagai penggantiku untuk berdakwah menghadapi mereka kaum Baalbek ini. Ya Allah, aku ini istirahat. Ya Nabi Ilyas tuh doanya dikabul. Kata Allah, baik Ilyas, kau akan aku angkat. Aku akan menghadirkan kepadamu sebuah kendaraan berupa seekor singa. Nanti kalau kau ada seekor singa menghampirimu, naikilah dia. Satu hari Nabi Ilyas berpesan kepada Nabi Ilyasa, wahai Ilyasa, aku titipkan tugas kenabian ini kepadamu. Ya, teruskan perjuanganku, teruskan dakwahku untuk menebar tauhid, mengingatkan orang Baalbek ini untuk menyembah kepada Allah. Emang Tuan Guru mau kemana? Saya mau pergi ke tempat yang jauh dan mungkin hari ini merupakan perpisahan kita. Sekali lagi saya ingatkan kamu Ilyasa, teruskan perjuanganku untuk berdakwah, ingatkan mereka supaya beriman kepada Allah. Kemudian singa ditunggangi oleh Nabi Ilyas, singa pun terbang lari, dan konon menurut keterangan dari ahli para sejarah bahwa singa ini terbang dibawa oleh malaikat sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak pendapat mengatakan bahwa Nabi Ilyas saat ini masih di surga ya. Beliau belum wafat, belum mati, tapi tinggal di surga. Sehingga kemudian dakwah Nabi Ilyas diteruskan oleh sang murid yakni Ilyasa yang kemudian dilantik oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, penerus dari perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam.